Min, Di dapur semua mati. Seperti ada bau-bau. Baik, selamat malam. Selamat berjumpa kembali. Kalau boleh, saya izinkan untuk share screen. Ya, sekali lagi selamat berjumpa kembali pada pertengahan minggu ini. Walaupun banyak pengalaman yang menjadi pengalaman kita saat ini, terlebih barusan doa yang dilayangkan, keluarga besar Manurung yang telah meninggalkan keluarga dan sudah Tuhan panggil duluan. Nah, pada saat ini, biarlah Tuhan memberkati pertemuan ini, karena inilah pertemuan yang senantiasa diadakan di dalam menguatkan iman kita di dalam firman Tuhan. Pada minggu ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas satu pertanyaan, yaitu anggur murka atau kecapi Tuhan. Nah, yang mana yang kita mau terima? Nah, pekabaran ini terdapat setelah pekabaran 3 malaikat. Jadi kalau kita baca baik-baik di dalam Wahyu, buku Wahyu 14, terusan dari pekabaran malaikat ketiga, maka kita menemukan kelompok 3 malaikat lagi yang memberitakan kabar kepada manusia, yaitu malaikat keempat, kelima, keenam, yang meneruskan pekabaran 3 malaikat utama sebelumnya. Nah, sebelum saya teruskan, boleh saya sekali lagi untuk tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, semoga Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu menyertai kami perkumpulan ini, agar kami dapat mengerti segala sesuatu yang Kau hendak katakan kepada kami pada sore hari ini. Berkatilah kami, kuatkan kami, jadikanlah kami, pimpinlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang menyebarkan firman-Mu ke seluruh dunia ini. Biarlah kami menjadi terang-Mu, dalam nama Yesus, penebus dan selamat kami. Amin. Nah, sebagaimana saya sudah mengatakan, kita akan melihat apa yang akan dikabarkan oleh malaikat keempat, kelima, keenam setelah pekabaran 3 malaikat pertama. Wahyu 14 ayat 14-16 mengatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan putih, awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Bagian ini dimulai dengan ungkapan, lalu aku melihat, dan lihatlah
Nah, ini dapat berarti bahwa Yohanes sedang melihat sesuatu, penglihatan baru yang berbeda dari penglihatan sebelumnya tentang 3 malaikat. Ada suatu awan putih. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam Wahyu pasal 10, awan melambangkan kehadiran Tuhan. Selain itu, awan juga dikaitkan dengan penghakiman. Ungkapan di atas diambil dari Daniel 7 ayat 13, di mana Yesus Kristus, anak manusia, digambarkan sedang dibawa oleh awan-awan di surga ke hadirat yang lanjut usianya, ke tempat penghakiman di bait suci surgawi yang agung. Jadi dalam Wahyu 14 ayat 14 ini, kita mempunyai representasi lebih lanjut tentang Yesus Kristus dan para malaikat yang datang ke dunia ini untuk menghakimi pada kedatangan kedua. Yohanes menggambarkan awan itu berwarna putih. Dan inilah satu-satunya saat awan digambarkan demikian. Roh Nubuat mengungkapkan bahwa pada kedatangan kedua Yesus Kristus pertama kali muncul sebagai awan gelap kecil di ufuk timur. Dan kemudian berubah menjadi putih cemerlang saat mendekati bumi. Putih melambangkan kebenaran dan keadilan. Dan juga dikaitkan dengan penghakiman. Warna putih juga ditampilkan dalam adegan penghakiman di Daniel 7 ayat 9 dan 10. Begitu pula di Wahyu 20. Kita baca. Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang melajut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali 1000 beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Wahyu 20 ayat 11 mengatakan, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar. Nee, straks weer je zeg eens niet te nodig. Waarom? Apa sih? Ada yang mau berbicara? Oke, saya teruskan. Dikatakan di atas awan itu duduk seorang. Awan di mana Kristus digambarkan sedang duduk terdiri dari malaikat, yaitu kerub. Ini adalah salah satu fungsi kerub untuk mengangkut Tuhan ketika dia bergerak. Dalam Yeskiel pasal 1 dan 10, Tuhan digambarkan sedang digotong oleh kerub-kerub di atas singgasana berbentuk platform raksasa beroda 4. Roda hidup yang setinggi langit dan di atas cakrawala atau platform adalah sebuah singgasana yang di atasnya terdapat sesosok makhluk berwujud manusia. Katanya seperti anak manusia. Mengapa dibilang seperti anak manusia? Nah, yang duduk di atas awan digambarkan sebagai anak manusia. Pada kedatangan kedua Yesus tidak disebut lagi sebagai anak manusia, melainkan disebut sebagai anak Tuhan. Karena 2 alasan. Yang pertama, istilah anak manusia berasal dari Perjanjian Lama dan melambangkan Mesias, penyelamat besar umat manusia yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia menampakkan diri pertama kali di Bethlehem. Namun sekarang dia menampakkan diri kedua kalinya tanpa dosa dan membawa keselamatan. Yang kedua, dalam Perjanjian Baru, istilah ini digunakan 88 kali mewakili Kristus dalam kemanusiaannya. Di sini Yesus digambarkan sebagai pemanen besar, tukang panen besar yang datang untuk mengumpulkan hasil bumi, termasuk kebangkitan besar umatnya. Dengan sebuah mahkota emas
di atas kepalanya. Gambaran pertama tentang Yesus di bait suci surgawi ditemukan dalam Wahyu 1 ayat 12-14. Di mana tidak disebutkan dia mengenakan penutup kepala. Akan tetapi pada saat itu Yesus sebagai imam besar mungkin akan mengenakan mitra. Sekarang dalam situasi saat ini patut diperhatikan bahwa dia malah mengenakan mahkota emas. Arti penting dari hal ini adalah bahwa dia bukan lagi seorang imam, melainkan telah menjadi seorang raja. Raja di atas segala raja. Kerajaannya, yaitu dunia ini, telah diberikan kepadanya, dan kita diyakini akan datang untuk mengambilnya. Dan sebilah sabit tajam di tangannya. Selama 2000 tahun, Yesus digambarkan memegang pedupaan berasap yang melambangkan perantaran sebagai seorang imam besar bagi umatnya. Sekarang dia memegang sabit, menandakan bahwa dia akan segera menuai hasil bumi. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Inilah malaikat keempat. Katanya, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Nah, Yesus berkata di dalam Matius 13 ayat 39, waktu menuai ialah akhir zaman. Istilah akhir dunia atau akhir zaman di dunia ini tidak mengacu pada kehancuran akhir bumi karena api, melainkan mengacu pada periode akhir zaman dunia. Roh nubuat mengatakan bahwa penuaian ini adalah pada akhir masa percobaan atau masa percobaan yang kita kenal, istilah kalau di rumah sakit sebelum seorang mau bekerja harus dites dulu, jadi mengalami masa yang disebut probation, masa probation, ya. Jadi masa percobaan. Nah, dalam topik sebelumnya, Wahyu 14, pekabaran 3 malaikat yang memberitakan peringatan diberitakan. Nah, saat ini, setelah malaikat ketiga, menunjukkan bahwa ada 3 malaikat juga dipekerjakan dalam menuai. Yesus telah meninggalkan bait suci dan kini berada di atas awan. Sebagai konsekuensinya, perantarannya berhenti. Masalah dosa telah selesai. Di bait suci itulah keputusan dibuat mengenai nasib umat manusia. Penuaian panen melibatkan takdir dan penghakiman, pahala dan hukuman. Dan semua ini telah ditentukan di bait surgawi. Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 73:17, dia baru mengerti, katanya, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi Raja Daud sendiri insaf ketika dia mengerti setelah dia melihat, setelah dia masuk ke dalam tempat kudus Tuhan, atau setelah dia melihat apa yang dilakukan dan selesainya Yesus di dalam tempat kudus Tuhan. Nah, pelajaran di sekolah sahabat, 3 sahabat ini menyinggung selalu tentang Mazmur 73, di mana Raja Daud sendiri merasa, aduh, kok justru orang jahat yang beruntung, justru orang yang tidak menerima Tuhan, justru yang kaya raya. Nah, dia tidak mengerti tadinya sampai dia datang ke dalam tempat kudus Tuhan. Itulah sebabnya pentingnya pelajaran tempat kudus Tuhan. Nah, kalau kita ada waktu belakangan kita akan mempelajari hal itu. Karena disitulah Tuhan menceritakan akhirnya
apa kesudahan mereka yang tidak menurut Tuhan. Di sini Raja Daud mengacu pada nasib orang jahat. Dia telah menyimpulkan bahwa selama keberadaan mereka di dunia, orang jahat mendapat kesejahteraan yang tidak adil. Sampai dia masuk ke dalam tempat suci, baru ia mengerti. Selama pelayanannya di tempat kudus, Daud memperoleh pemahaman yang lengkap tentang nasib orang-orang yang tidak diselamatkan. Di bait suci surgawilah keadilan Tuhan dinyatakan. Inilah sebabnya mengapa bait suci surgawi dikaitkan dengan panen besar di akhir dunia. Dikatakan di sini, ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan. Malaikat pertama dan ketiga dari masing-masing trio yang disebutkan dalam Wahyu 14 berseru dengan suara nyaring. Malaikat pertama dari trio terakhir berseru kepada Kristus yang duduk di atas awan. Ini menunjukkan pesan atau seruan dari bumi kepada Kristus di atas. Akankah ada seruan dari orang-orang kudus saat ini? Iya, akan ada seruan setelah berakhirnya masa percobaan di seluruh dunia untuk pembebasan orang-orang kudus dari para penganiaya mereka yang kejam. Juga akan ada seruan dari orang-orang kudus yang menderita pada masa kesusahan Yakub. Seruan memohon perkenanan Tuhan ketika mereka ditindas oleh setan. Malaikat ini berseru dengan suara nyaring kepada Kristus yang duduk di atas awan. Lalu, bagaimana melambangkan suruhan umat Tuhan di seluruh dunia? Sebelum masa percobaan atau masa probation itu berakhir, akan ada seruan nyaring dari umat Tuhan saat Yesus melayani di bait suci. Namun seruan Wahyu 14 ayat 15 terjadi setelah pintu kasihan ditutup. Ketika Yesus telah meninggalkan bait suci, meninggalkan bilik yang maha kudus, dan berada di atas awan. James White di dalam bukunya menyatakan hal ini tidak akan terjadi sampai Yesus menyelesaikan tugas imamatnya di bilik maha kudus surgawi dan menanggalkan pakaian imamatnya serta mengenakan jubah dan mahkotanya yang paling megah untuk menaiki kereta yang berawan untuk mengirik orang-orang kafir dalam kemarahannya dan menyelamatkan umatnya. Kemudian Yesus akan memegang sabit tajam di tangannya dan kemudian orang-orang kudus akan berseru siang dan malam kepada Yesus di atas awan untuk mengayunkan sabit tajamnya dan menuai. Ini akan menjadi masa kesusahan Yakub dan orang-orang kudus akan dibebaskan melalui suara Tuhan. Lalu, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan bumi pun dituailah. Ini menggambarkan sebuah adegan pemisahan. Orang benar dipisahkan dari orang jahat. Tuhan membalikkan keadaan orang-orang kudusnya yang dianiaya dan melepaskan mereka. Wahyu 14:17 mengatakan, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Sekarang malaikat kelima adalah malaikat penuai kedua yang menyiratkan panen kedua. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api. Altar di dalam Ka'bah adalah mezbah dupa. Dalam perjanjian lama, darah korban penghapus dosa dipercikan pada tanduk mezbah dupa. Di mana mezbah melambangkan catatan dosa orang-orang yang tidak diselamatkan. Tampaknya Tuhan memberikan kepada malaikat tertentu wewenang untuk mengendalikan berbagai
elemen alam. Api yang di atasnya malaikat ke-6 ini berkuasa melambangkan dua proses. Yang pertama, pemurnian dan hukuman. Ketika api dan dupa dicampur dengan doa orang-orang kudus, doa mereka memurnikan, menyucikan. Jika api tidak campur dengan dupa, maka ia menghukum. Oleh karena itu, api dalam Wahyu 14 ayat 8 melambangkan hukuman. Maka dari mezbah dupa keluarlah api penghakiman dan pembalasan Tuhan. Yang kedua adalah untuk membersihkan dan menghanguskan. Mempunyai kuasa atas api, yaitu mewenang untuk memberikan hukuman. Dan memberikan isyarat agar hukuman dimulai bagi orang-orang yang tidak diselamatkan. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang salib tajam itu. Siapa dia? Malaikat yang kelima. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi. Karena buahnya sudah masak. Dalam kitab suci, orang yang tidak selamat diumpamakan dengan buah anggur. Ungkapan yang masak ini menyampaikan dua konsep. Masak. Yang pertama artinya orang-orang yang tidak selamat telah jenuh dalam kejahatan mereka. Sama seperti orang-orang yang diselamatkan, ketika mereka telah menang, telah matang sepenuhnya, mereka mencerminkan gambaran karakter Kristus. Demikian pula orang-orang yang tidak selamat sepenuhnya mencerminkan gambaran si jahat. Yang kedua, cawan penuh. Mereka yang tidak selamat telah mencapai puncak pemberontakan mereka. Mereka telah mengisi penuh cawan kejahatan mereka. Ketika mereka memutuskan untuk membunuh orang-orang kudus Tuhan, cawan mereka dipenuhi dengan kejahatan. Oleh karena itu, seruan nyaring malaikat di altar melambangkan tanggapan surga terhadap keputusan kematian yang ditujukan kepada orang-orang kudus dan merupakan tanda dimulainya penuaian orang-orang jahat. Penuaian orang-orang jahat ini memerlukan pembalasan. Ini merupakan pembalasan dari pihak surga. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya di atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Tuhan. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Kita perhatikan ada dua macam panenan. Panenan gandum pada akhir musim panas sampai permulaan musim rontok. Akhir bulan 6 sampai dengan bulan 8. Itu kalau yang dikerjakan oleh para petani. Dan ada panen anggur yang kedua pada akhir musim rontok. Akhir bulan 8 sampai akhir bulan 10. Bahkan sampai bulan Januari di beberapa negara. Gandum dibawa ke dalam lumbung. Persediaan makanan. Sedangkan anggur dilempar ke dalam kilangan untuk diinjak-injak. Dalam kitab Wahyu, kitab suci, orang yang tidak diselamatkan diumpamakan dengan buah anggur. Mereka telah mencapai puncak kejahatan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Dipancung. Mereka telah mengisi penuh cawan kejahatan mereka. Ketika mereka memutuskan untuk membunuh orang-orang kudus, cawan mereka dipenuhi dengan kejahatan mereka. Seperti yang di atas tadi. Oleh karena itu, suruhan nyaring malaikat di altar melambangkan tanggapan surga terhadap keputusan kematian yang ditunjukkan kepada orang-orang kudus dan merupakan tanda dimulainya penuaian orang-orang jahat. Dilihat itu,
Inilah yang merupakan masa kepicikan Yakub. Yakub nanti. Penuaian orang-orang jahat ini memerlukan pembalasan. Jadi sebelum mereka dituai, maka mereka pun memutuskan untuk mematikan orang-orang kudus. Nah, kita lihat di mana pertemuan saat ini terjadi kepicikan Yakub dan kelepasan dan kematian yang bagi mereka yang mau membunuh. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, katanya. Kota adalah Yerusalem rohani yang sudah pernah kita bahas, sudah kita pelajari. Gereja Tuhan, umat sisa. Anggur diinjak tidak di dalam gereja umat sisa, melainkan di luar gereja umat sisa. Dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda. Pada zaman perjanjian lama tidak jarang kuda digunakan untuk menginjak-injak buah anggur di tempat pemeresan anggur. Dalam kitab Wahyu, praktek ini digunakan untuk melambangkan kehancuran orang-orang yang tidak selamat. Para malaikat penunggang kuda digambarkan sedang menginjak-injak orang-orang yang tidak diselamatkan di dalam kilang anggur murka Tuhan yang mendunia. Begitu hebatnya pembantaian itu sehingga darahnya dilambangkan sebagai darah yang cukup dalam hingga mencapai kekang kuda malaikat. Dan jauhnya 200 mil. Tampaknya ini adalah ukuran alat pemeras anggur. Total kelilingnya mencapai sekitar 300 kilometer. Seperti banyak ungkapan lainnya, ungkapan ini juga bersifat simbolis. Diambil dari pasal terakhir kitab Yeskiel dalam perjanjian lama. Dan menggunakannya untuk menggambarkan kehancuran total musuh-musuh umat Tuhan dalam konflik terakhir. Dan Tuhan selalu memberitahukan sebelumnya apa yang akan terjadi melalui nabinya. Melalui nabi-nabinya lalu diteruskan kepada umat manusia. Amos 3 ayat 7 mengatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memelihara umat manusia pada tahun 95 melalui Yohanes, murid terakhirnya yang masih hidup, menerima kahar nubuatan yang kita temukan dalam kitab Wahyu ini. Sebagaimana kita sudah bahas tentang nubuatan dari Daniel, kita mulai dengan tahun 457 sebelum Masehi, saat mulainya 2300 tahun 70 minggu yang pertama, yaitu 490 tahun dikhususkan bagi bangsa Yahudi, berakhir pada tahun 34 Masehi, lalu sisanya adalah 1810 tahun, berakhirnya 2300 tahun pada tahun 1844, di mana gerakan Miller menemukan mulainya pre-Advent investigative judgment, yaitu persidangan, pemeriksaan, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Setelah itu diadakan tuaian terakhir. Nah, sekarang kita telah mengerti tentang adanya tuaian akhir. Yang menarik adalah bahwa seperti itu sudah kita lihat dalam tuaian akhir ini ada dua macam tuaian. Tuaian pertama dan tuaian kedua. Bagaimana? Dua tuaian pada musim menuai dalam setahun. Pada akhir musim panas sampai permulaan musim rontok, dan pada akhir musim rontok bahkan sampai bulan Januari. Yang pertama adalah penuaian gandum. Lambang penuaian di dunia dipisahkan gandum dari lalang, di mana gandum dikumpulkan ke dalam lumbung. Sedangkan tuaian kedua adalah pengumpulan buah anggur. Tidak disimpan, melainkan dibuang ke dalam tempat pengirikan. Kedua-duanya dituai karena mereka telah masak.
mereka tidak akan berubah lagi. Tuan pertama diselamatkan adalah menerima upah. Sedangkan tuan kedua adalah kebinasaan yang adalah menerima penghukuman. Wahyu 15 ayat 1 mengatakan, dan aku melihat suatu tanda di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Tuhan. Kita lihat. Setelah tuairan itu, maka datang apa? Malapetaka. 7 malapetaka. Gereja yang dianiaya pada akhir zaman akan meluas ke seluruh dunia. Sehingga murka Tuhan dalam 7 malapetaka terakhir akan meluas ke seluruh planet ini. Fakta bahwa beberapa komentator ingin menganggap bahwa malapetaka tersebut disebabkan oleh aktivitas setan atau bahkan karena penyebab alami adalah hal yang tidak masuk akal. Karena tanda ini digambarkan sebagai tanda yang besar dan menakjubkan. Gereja dan malapetaka ini merupakan akibat dari murka Tuhan yang terakhir, yang diterapkan pada mereka yang tidak selamat. Tentu saja merupakan sesuatu yang menimbulkan rasa takut. Malapetaka ini digambarkan sebagai 7 malapetaka terakhir. Jelas bahwa masih ada dan akan ada malapetaka lain. Seiring berjalannya waktu, malapetaka tersebut akan semakin meningkat jumlah dan intensitasnya. Kita sudah membahas sebelumnya ada 7 ada 7 sangkakala, bukan? Sekarang kita datang kepada malapetaka. Jadi dalam Wahyu 8 sampai 11 kita sudah pelajari ada 7 sangkakala. Sekarang perbedaan antara malapetaka dan sangkakala terungkap di sini. Tujuan dari sangkakala adalah untuk membawa orang-orang murtad kepada pertobatan dan reformasi. Sedangkan tujuan dari 7 malapetaka terakhir adalah untuk menghukum mereka yang tidak mau bertobat. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan pernyataan keadilan Tuhan yang menjelaskan mengapa peristiwa-peristiwa tersebut digambarkan sebagai sesuatu yang agung dan menakjubkan. Dengan itu berakhirlah murka Tuhan. Malapetaka murka Tuhan akan digenapi dan akan berakhir. Kemurkaannya tidak akan pernah terlihat lagi seperti yang terjadi pada 7 malapetaka terakhir. Dosa tidak akan muncul untuk kedua kalinya. Nah, kita sudah mengalami betapa iblis coba meniru dengan istilah malapetaka COVID yang baru saja kita alami. Kita dapat jelas sekali setelah membaca apa yang sebenarnya Tuhan katakan, betapa perbedaannya. Jika itu sekarang adalah murka Tuhan, maka akan selesailah semuanya dan ia datang kembali. Wahyu 15 ayat 2 mengatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan binatang dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Tuhan. Dan mereka yang menang berada di mana? Di tepi laut kaca. Inilah umat Tuhan yang telah melalui konflik terakhir dan kini menerima upah yang pantas. Orang-orang kudus berdiri di atas lautan kaca. Tampaknya ini adalah tempat berkumpul yang luas dan beraneka warna di mana penghuni sorga berkumpul di hadapan takhta kekal. Terletak di bilik suci, ruangan pertama, bait suci surgawi. Murka Tuhan ini
disisipkan di antara alat pemeras anggur yang dimaksudkan dalam Wahyu 14 ayat 20 dan lautan kaca. Wahyu 15 ayat 2. Hal ini terjadi karena ini merupakan puncak dari adegan penghukuman yang dijelaskan dalam Wahyu 14 ayat 17 sampai 20. Ini menunjukkan bahwa pengirikan anggur di tempat pemerasan anggur sebenarnya adalah kunjungan ketujuh malaikat yang membawa malapetaka terakhir yang mana adalah murka Tuhan yang meluap-luap. Katanya di sini bercampur api. Lautan kaca mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dalam perjanjian lama Tuhan digambarkan berjubahkan api. Ini adalah api yang sama yang keluar dan melahap orang-orang yang tidak selamat pada hari penghakiman terakhir. Itu adalah api yang kekal. Gambaran simbolis ini menyatakan jumlah luar biasa banyaknya manusia yang binasa. Ini adalah keadilan Tuhan. Ia maha kasih dan adil. Karena rombongan yang sangat besar ini seharusnya dapat diselamatkan. Namun mereka tidak mau diselamatkan. Hal ini menuntut sangat banyak pengertian akan perbuatan kasih Tuhan. Tuhan tidak menghendaki timbul kembali pemberontakan manusia. Seluruh konflik besar ini telah terjadi. Sehingga di dalam kekekalan tidak akan ada lagi pemberontakan. Tidak ada lagi kesakitan, kedukaan, ataupun kematian. Malaki 4 ayat 1 mengatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Akar segala kejahatan adalah setan. Dia tidak akan ada lagi selama-lamanya. Dan siapa cabangnya? Cabangnya adalah para pengikutnya. Ayat 3 mengatakan, kamu akan menginjak-injak orang fasik. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Mereka kembali ke dalam unsur dari mana mereka semuanya berasal. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Tuhan akan melaksanakan kehancuran ini jika manusia bergantung kepada dosa dan dosa harus dibinasakan, maka orang-orang berdosa harus dibinasakan, bukan? Orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Sampai di sini kita sudah jelas siapa lambang-lambang binatang, patung, dan bilangan namanya. Baik dari sejarah maupun apa yang nyata tidak berubahnya kenyataan ini sampai sekarang. Kelompok yang menang ini akan menghadapi opini publik yang buruk. Mereka merasa terdorong untuk tidak menaati hukum negara dan menanggung cemoohan publik serta penghinaan universal. Mereka diboikot dan diancam kelaparan. Mereka telah kehilangan keluarga dan teman, semua kebahagiaan duniawi. Akhirnya mereka menghadapi keputusan kematian. Namun mereka memilih untuk meninggalkan segalanya. Baik melarikan diri ke pegunungan maupun menahan diri di penjara. Satu-satunya hal yang mereka pertahankan adalah iman mereka kepada Tuhan dan keyakinan mereka akan janji-janjinya. Ini mewakili konflik terakhir dan pahalanya. Dalam pengumuman tentang panen, Yesus berkata tentang ladang. Matius 13 ayat 41 ayat 42 katanya, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya
dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Hal ini akan digenapi pada awal 7 malapetaka terakhir dan akhirnya dalam lautan api. Dan Yesus berjanji, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pada mereka ada kecapi Tuhan. Kecapi Tuhan disebut 3 kali dalam kitab Wahyu. Yang pertama, ke-24 tua-tua mempunyai kecapi. Wahyu 5:8. Yang kedua, 144.000 orang mempunyai kecapi. Wahyu 14 ayat 2. Dan yang ketiga, umat sisa Tuhan diwakili oleh 144.000 ini mempunyai kecapi. Wahyu 16 ayat 2. Kecapi yang dimiliki orang-orang ini memiliki kualitas khusus. Karena tidak perlu mereka pelajari sebelumnya untuk dapat memainkannya. Dengan satu sentuhan saja, instrumen ini merespon dengan nada yang menginspirasikan dan memikat. Orang-orang kudus ini sendiri juga harus memiliki kemampuan khusus yang hilang dari umat manusia karena dosa dan kini telah dipulihkan. Di kerajaan Tuhan mereka akan memainkan kecapi Tuhan dan tanpa bimbingan apapun dengan sempurna menghasilkan musik sorga. Namun lebih dari itu, dalam kerajaan kasih karunia di bumi mereka telah belajar memuji Tuhan dan bersukacita bahkan di tengah-tengah penganiayaan. Wahyu 15 ayat 3 mengatakan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Tuhan, dan menyanyikan nyanyian anak domba. Menyingkapkan puncak dari penuaian, yaitu nasib gandum, dan lalang. Gambaran ini juga diambil dari perjanjian lama. Eksodus Israel dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Saat itu Israel dikejar oleh Firaun dan terjebak di antara gunung dan laut oleh pasukannya. Namun Tuhan membelah laut dan Israel bergerak melintasi dasar laut menuju tempat aman di pantai timur. Namun ketika orang Mesir berusaha mengejar Tuhan umat Israel, laut menjadi musuh mereka dan menghancurkan mereka. Pengalaman pembebasan Israel ini melambangkan pengalaman Israel rohani selama konflik terakhir. Paralelnya dicatat dalam tabel berikut. Israel Exodus, umat sisa. Mesir menolak kesaksian Israel tentang kebenaran Tuhan. Bagi umat Tuhan, dunia ini, Mesir rohani, sebagian besar akan menolak kesaksian Israel rohani atau umat sisa terhadap kebenaran Tuhan. Dampaknya adalah penindasan terhadap Israel. Begitu pula hasilnya di dunia ini adalah penindasan terhadap umat sisa. Mesir menerima penghakiman 10 tulah. Dunia ini akan menghadapi penghakiman tulah dalam 7 malapetaka terakhir dari Tuhan. Israel terlindung dari 10 tulah. Israel rohani akan, yaitu umat sisa, akan dilindungi dari 7 malapetaka terakhir. Israel mendapat ancaman kematian dari Mesir. Mereka dikejar. Umat sisa pun akan mengalami ancaman kematian dari dunia. Mereka juga akan dikejar. Israel terlantar. Mereka berseru kepada Tuhan, meminta kelepasan. Umat sisa akan disingkirkan. Mereka akan berseru kepada Tuhan siang dan malam untuk meminta kelepasan. Laut terbuka, Israel melewatinya. Surga terbuka, Kristus muncul, umat sisa melewati langit.
menuju tempat yang aman. Israel di seberang lautan menyaksikan kehancuran musuh-musuh mereka dan menyanyikan lagu kelepasan. Umat sisa menyaksikan kehancuran musuh-musuh mereka dan di sisi lain menyanyikan lagu kelepasan mereka. Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan berbahagialah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Penganiayaan mengintip umat sisa. Mereka yang belajar bernyanyi di tengah-tengah konflik dan penderitaan akan menerima kecapi Tuhan dan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba di laut kaca. Ada makna penting dalam nyanyian Musa. Itu adalah lagu kelepasan. Ada dua rangkap pembebasan umat sisa. Yang pertama, ini akan menjadi kelepasan dari musuh-musuh duniawi, dari binatang buas, dari penganiayaan, dari ancaman kematian. Yang kedua, ini akan menjadi kelepasan dari musuh rohani, dari kuasa setan, dari perbudakan dosa dan diri sendiri. Mereka yang menyanyikan nyanyian Musa adalah para pemenang. Mereka tidak bersalah. Tidak ada tipu musilat di mulut mereka. Sungguh sebuah penyelamatan yang luar biasa. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. 7 tulah terakhir juga dikatakan dahsyat dan menakjubkan. Namun di sini kita melihat bahwa orang-orang yang diselamatkan mengakui pertunjukan keadilan Tuhan dalam kehancuran musuh-musuh mereka. Adil dan besar segala jalanmu, ya Raja segala ruang bangsa. Dengan nyanyian ini, orang-orang yang diselamatkan menyetujui tindakan Tuhan terhadap binatang itu. Ini adalah pengakuan akan keadilan dan kebenaran Tuhan. Ini adalah pembenaran karakternya, hukumnya, dan jalan-jalannya. Ini merupakan pengakuan atas atribut moral. Dalam kitab suci, hal ini dihubungkan dengan pembenaran Tuhan. Terutama berkaitan dengan cara dia berurusan dengan ciptaannya. Ketika Tuhan menjatuhkan penghakimannya, hal ini akan menyingkapkan kebenaran dan keadilan yang telah ia terapkan sepanjang kontroversi antara Kristus dan setan. Ini adalah sebuah wahyu di mana umat sisa telah memainkan peran yang sangat penting di hadapan mata alam semesta. Umat sisa akan memberitahukan kebenaran dan keadilan dalam urusan Tuhan. Di bumi, di bawah ujian yang paling berat, mereka telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Tuhannya. Mereka telah menunjukkan bahwa hukum Tuhan dapat dipatuhi dengan sempurna. Bahkan oleh mereka yang berasal dari generasi paling lemah dan paling korup di dunia pun. Kini di hadapan alam semesta dan dunia-dunia yang belum berdosa, mereka mengumandangkan wahyu karakter sejati Sang Pencipta. Ini akan menjadi sebuah keistimewaan yang luar biasa dan pahala yang tak terukur bagi umat pilihan Tuhan. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Maka semua orang akan mengakui keadilan dan kebenaran Tuhan. Roma 14 ayat 10 dan 12 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Tuhan
Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Sampai saat ini, hanya sedikit orang yang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Hanya sedikit tidak yang mengakui kebesaran dan kemuliaannya. Namun, prediksi ini akan terpenuhi. Janganlah kamu heran akan hal ini. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Haleluya. Kekasih kita yang barusan kita doakan keluarganya untuk tidak bersedih. Karena apa? Karena hari besar itu akan membangunkan dia kembali. Satu-satu saat di mana semua bangsa akan hidup secara bersamaan adalah pada saat penghakiman terakhir. Kemudian setiap anggota umat manusia, mulai dari manusia pertama, Adam, hingga manusia terakhir yang dilahirkan di planet ini akan menghadap yang maha tinggi dan menghadapi penghakiman. Maka semua bangsa, termasuk mereka yang tidak selamat, akan tunduk mengakui keadilan Tuhan. Semua orang yang akan mengakui bahwa Tuhan sungguh adalah Tuhan yang penuh kasih dan adil. Saya hendak tutup dengan doa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau berjanji hari yang besar itu akan menjadi kesukaan di makna. Bukan saja kami, melainkan mereka yang sudah duluan diistirahatkan akan bersama-sama pula di dalam suatu kesukaan yang luar biasa. Menyongsong Engkau di atas awan-awan. Biarlah ini menjadi kenyataan, karena tidak lama lagi ya Tuhan, Engkau akan datang kembali menjadi kenyataan. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. 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 Terima kasih atas firman pekabaran yang telah dibawakan. Puji Biarlah Tuhan. kita dapat memelihara iman kita, sehingga kita semua dapat bertemu di tepi lautan kaca bersama orang-orang yang telah mengalahkan binatang dan patung dan bilangan namanya. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Jika saudara-saudara sekalian yang hadir di sini ingin bertanya ataupun memberikan kesaksian atas berkat yang Tuhan telah berikan sepanjang pertengahan minggu ini, kami persilakan. Baik, jika tidak ada, sebelum mendoa tutup rangkaian ibadah kita yang akan dibawakan oleh... Saya mau bertanya. Silakan. Bapak, saya mau bertanya bagaimana dengan ya mungkin tidak di pelajaran ini tapi bisa ditanya tuh mengenai hujan akhir. Hujan akhir. Bagaimana itu? Ya. Akan di dalam Alkitab ada dibahas tentang hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal adalah pada saat itu kita bisa buktikan sampai sekarang pun begitu. Walaupun di Eropa sekarang ini selalu hujan,
tapi bisa diperhatikan pada dulu kalau kita bilang lah, dulu kalau udara masih cuaca masih bagus, maka para petani yang menaburkan biji-bijinya, setelah ditaburkan, maka akan terjadi hujan awal. Nah, itulah yang membuat bertumbuh dengan baik biji-biji yang telah ditaburkan. Nah, setelah tumbuh-tumbuh misalnya padi atau gandum yang bertumbuh akhirnya matang menjadi kuning, sebelum mereka menuai, maka akan terjadi hujan yang disebut hujan besar, yang disebut hujan akhir dalam contoh paralel di Alkitab. Setelah hujan akhir ini baru itu gandum-gandum itu baru matangnya bagus. Nah, itu dibuat di dalam contoh di dalam Alkitab, tapi dalam arti rohani. Hujan awal adalah mereka yang baru menerima kabar bahagia keselamatan. Mereka yang terima tidak tergantung musim apa, melainkan mereka yang waktu menerima, lalu akan Tuhan curahkan kepada mereka, di atas mereka, roh pertama. Yang membuat mereka mengerti apa yang hanya sanggup mereka terima. Dengan demikian, mereka bertumbuh pelan-pelan, tidak tiba-tiba, pelan-pelan, mempelajari, menerima tambahan akan firman Tuhan, sampai akhirnya mereka matang. Lalu Tuhan turunkan hujan air supaya mereka matang di dalam rohani, sehingga sanggup mengabarkan berita keselamatan ke seluruh dunia. Nah, itulah lambang hujan awal dan hujan akhir secara rohani. Ya, jadi tidak sama dengan apa yang terjadi dengan tuaian. Ya, tuaian lain. Tuaian pertama, itulah yang tadi kita lihat, bahwa malaikat keempat datang, dia berseru kepada siapa? Yang duduk di atas takhta itu untuk menyabit. Jadi siapa yang menyabit dunia ini untuk tuaian pertama? Adalah Yesus sendiri. Sehingga dia pisahkan, ingat di dalam Matius, dipisahkan antara lalang-lalang dan gandum. Tetapi kapan? Adalah waktu sudah matang. Ya, jadi tidak dicabut lalang-lalang itu waktu masih kecil, juga si gandum, bukan. Tunggu mereka bertumbuh sampai matang, sehingga dapat dipisahkan. Nah, datang malaikat kelima, dia juga memegang sabit yang besar, gambar tadi, tetapi dia tidak disuruh menuai tuaian gandum, melainkan apa? Menuai apa ya? Ingat? Menuai buah-buah anggur yang dibuang ke pengerikan lalu diinjak-injak. Sedangkan gandum yang dituai dibawa kemana? Dibawa ke lumbung, ke sorga. Ya, lihat itu perbandingannya. Oke? Baik. Cukup ya? Tadi Sarah ya? Oke. Sarah. Jadi ada mau ditanya lagi. Ya. Kalau hujan akhir, Ya. ada pelajaran yang mana orang-orang akan datang bertobat, dan dapat pelajaran juga ada yang dari kandang Tuhan akan keluar. Itu bagaimana? Ya, ya.
memang hal yang demikian akan terjadi. Tapi itu di luar masalah atau di luar pengupasan hujan akhir dan hujan awal, ataupun tuaian baru dan tuaian akhir. Itu seperti saya ada singgung tadi, di mana Tuhan tidak mau semua orang ada yang tidak selamat, melainkan Tuhan mau semua orang selamat. Itu 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Ya, Tuhan tidak mau sebuah ada orang yang tidak selamat, melainkan Tuhan mau semua orang selamat. Jadi sebetulnya itu tidak ada hubungannya dengan hujan akhir, hujan awal, melainkan hujan akhir. Ingat, Yesus membuat perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan taburannya, yang ada Di batu, yang jatuh di batu, ya, ada yang jatuh di batu, ada yang jatuh di di jalan, tanah tipis, ada yang jatuh di banyak tumbuh-tumbuhan, dan ada jatuh di tanah yang baik. kubur. Ya, itulah. Nah, jadi kalau jatuh di batu ya dimakan sama burung katanya kan. Kalau jatuh yang jadi orang yang menerima firman Tuhan, ada yang bilang apa itu. Tapi ada yang terima, tapi hanya katanya hanya sudah percaya 1 hari, besoknya enggak begitu di media beritakan yang lain kok. Jadi bagaimana? Jadi hilang lagi. Hanya menerima sedikit. Dan ada yang jatuh ketiga ke tanah bentuk ketiga, banyak tumbuh-tumbuhan yang tidak selaras. Banyak duri, banyak yang menghimpit, ya. Nah, itulah seperti kita yang sudah terima banyak kebenaran, tetapi dunia ini menghimpit kita, bukan saja dengan kesusahan, bahkan dengan kebahagiaan dunia. Sehingga kita akhirnya bagaimana? Meninggalkan kebenaran. Ya, jadi tidak tergantung dengan apakah ada roh Tuhan atau tidak roh Tuhan. Tapi Tuhan selalu memberikan roh kepada kita, tidak tergantung apa bentuk kita. Tuhan mengatakan kalau kamu minta, maka kamu akan diberikan. Ya. Tetapi di samping itu, maka ada turun roh khusus. Ya, seperti yang terjadi misalnya pada permulaan. Nah, itulah hujan permulaan, di mana umat Tuhan berkumpul. Ingat di buku kisah 1 dan 2 menceritakan tentang jemaat pertama dulu. Nah, roh Tuhan turun. Itu roh Tuhan yang khusus. Ya, yang khusus diturunkan. Kita akan seperti mereka mendapatkan roh hujan terakhir. Kalau kita nantikan. Kalau kita setia dan kita minta agar Tuhan turunkan. Nah, tadi saya kutipan 1 Petrus salah ya. Melainkan 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 9 ya. Ya, menceritakan bahwa ya Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Baik, masih ada pertanyaan lain mungkin? Terima kasih, Bapak. Ini Sarah dan Bro Samson, saudara lah, jangan Pak. Saudara kita kok ya. Saudara, enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara.
saudara, Puji Tuhan, terima kasih. tidak apa, tidak Terima jadi kasih. masalah. Bro dan sis. Terima Meneer kasih. en vrouw. Terima kasih kepada Oma Sarah dan kepada pembicara telah menjawab juga. Terima kasih. Terima Puji kasih. Tuhan. Sebelum doa tutup rangkaian ibadah kita yang akan dibawakan oleh pembicara Bapak Rusli Dalias, kita akan bernyanyi lagu tutup. Lagu tutup kita dari lagu Sion edisi lengkap, lagu Sion edisi lengkap nomor 179, Yesus Terindah. Yesus terindah, Raja alam semesta, Anak Allah dan manusia. Engkau ku sembah, Kau ku kasihi, Engkaulah Raja yang mulia. Indahlah padang, indah pula hutan, dihiasi kasihnya Yesus yang menggembirakan jiwa. Indah terang bulan, matahari juga, indah bintang semua. Terlebih indah cahaya Yesus, lebih dari Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kembali kami datang kepadamu, ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kami ingat kami ini hanya manusia yang tidak berguna. Namun oleh darah Kristus kami menjadi permata-permata di surga. Puji, syukur karena Yesus yang mau menebus kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami, walaupun dosa-dosa kami telah dihapusi sebelumnya, namun mungkin kami jatuh lagi ke dalam dosa. Engkau pun bersedia menghapuskan kembali semua dosa yang telah kami lakukan. Tolonglah kami sehingga kami tidak jatuh kembali. Karena Engkaulah Tuhan kami. Kami percaya Engkau akan datang kembali. Dan segera akan datang kembali. Dan tidak lama lagi kami memperhatikan tanda-tanda yang Engkau telah berikan. Di mana sekaranglah kami perlu siap untuk menyongsong hari itu.
dan menyongsong Engkau di atas awan-awan. Biarlah ini menjadi kenyataan bukan hanya kepada kami, melainkan kepada kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami yang telah Engkau peristirahatkan dahulu. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa. Engkaulah yang dapat menurunkan hujan roh kepada atas kami. Sehingga kami dapat menjadi saksi bagimu sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami. Kami bersyukur karena Engkau telah juga mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, surga. dikuduskanlah namamu, Kuduskanlah kiranya namamu. datanglah kerajaanmu, Kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Siang. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Pem. Kasih Om. Kembali Terima ke kasih. Puji Rangkaian Tuhan. ibadah Rabu malam kita telah selesai. Kasih. Peribadatan kita pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada ketua atau wakil ketua yang hadir untuk memberikan pengumuman. Dipersilakan.